Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama, yaitu di kelas 8, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Nah, di sini nanti di dalam persamaan garis lurus, saya akan menjelaskan pula yaitu mengenai gradien. Nah, sekarang untuk persamaan garis lurus di sini kita lihat bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini M di sini adalah gradien. Apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan garis ya. Jadi di sini kita lihat untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang gradien. Nah, untuk menentukan gradien atau kemiringan suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama di sini kalian lihat persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien di sini berarti M. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persamaan dalam bentuk AX tambah BY tambah C. Kemudian yang ketiga melalui titik ya, X1, Y1 dan X2, Y2. Lalu dengan grafik. Jadi di sini untuk menentukan gradien sebuah garis dapat kita lakukan dengan 4 cara. Nah, sekarang kita perhatikan di sini cara yang pertama yaitu dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, apabila nanti kalian lihat dalam contoh soal berikut, ya, kalian perhatikan yang A, Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, berarti di sini gradiennya adalah 2. Lalu yang B, Y sama dengan 1/3X ditambah 1. Maka gradiennya atau M-nya adalah 1/3. Yang C, Y sama dengan 3 dikurang 4X. Nah, kemudian di sini M-nya sama dengan negatif 4. Jadi gradien itu adalah koefisien X. Ya, sekali lagi koefisien X. Dimanapun dia tempatkan, maka koefisien X ini adalah sebuah gradien. Lalu untuk yang kedua, persamaan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk gradiennya yaitu negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini untuk yang A, contoh yang A, ya, X-nya itu adalah 2. Sedangkan Y-nya adalah negatif 3. Maka sesuai dengan rumus di sini, ya, untuk menentukan M-nya yaitu negatif koefisien X per koefisien Y. Jadi negatif 2 per negatif 3. Maaf, negatif 2 per negatif 3. Nah, negatif bertemu dengan negatif hasilnya jadi positif sehingga menjadi 2/3. Lalu contoh yang B, 6X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Lalu M-nya adalah negatif 6/2. Ya, 6 itu dari koefisien X dan 2-nya ini dari koefisien Y. Hasilnya adalah negatif 3. Lalu yang C, negatif 4X ditambah 2Y sama dengan 0. Maka M-nya adalah negatif 4/2. Yaitu hasilnya adalah 2. Nah, itu adalah bagaimana menentukan gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C. Lalu sekarang menentukan gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Artinya di sini melalui 2 titik. Nah, caranya bagaimana? Yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Atau Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Sekarang kalian perhatikan contohnya. Contoh gradien garis yang melalui titik 2,3 dan negatif 4,1. Ya. Nah, sekarang kita masukkan. Kita bisa masukkan ke yang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 atau Y1 sama dengan, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Nah, kita masukkan yang ini saja. Nah, kita lihat ya, berarti X1-nya itu,
Y2-nya itu adalah 1, ya kita masukkan 1, kemudian Y1-nya itu adalah 3. Berarti 1 dikurang 3. Lalu X2-nya adalah negatif 4, dan X1-nya adalah 2. Maka negatif 4 dikurang 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikurang 3 negatif 2 per negatif 4 dikurang 2 hasilnya negatif 6. Ya, negatif 6. Maka negatif per negatif itu hasilnya menjadi positif, lalu disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya jadi 1/3. Sehingga gradiennya adalah 1/3. Lalu sekarang kita lihat untuk menentukan gradien dengan grafik, yaitu M sama dengan Y per X. Garis, nah di sini ada catatan, garis miring ke kanan artinya M bernilai positif. Jika garis miring ke kiri artinya M bernilai negatif. Nah sekarang kita lihat di sini miring ke kiri artinya gradiennya itu adalah negatif. Y per X berarti 5/3. Ya, karena di sini miring ke kiri maka bernilai negatif, sehingga hasilnya menjadi negatif 5/3. Nah, itulah cara-cara untuk menentukan sebuah gradien. Berikutnya kita masuk ke persamaan garis lurus. Di sini persamaan garis lurus dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Maka kita dapatkan rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Sekarang kalian perhatikan contohnya. Persamaan garis yang melalui titik negatif 1,4 dengan gradien negatif 5 adalah, ya. Nah, di sini kalian cari ya dari soal ini. Ya, jawabannya yaitu melalui titik negatif 1,4 dengan gradien negatif 5. Lalu kalian masukkan di sini Y-nya yaitu sama dengan, Y dikurang Y1, Y1-nya adalah 4 ya. Y1-nya adalah 4. Kemudian sama dengan di sini gradien adalah negatif 5. Lalu X dikurang X1-nya adalah negatif 1. Lalu berikutnya Y kurang 4 sama dengan negatif 5 X tambah 1. Ya, karena di sini negatif bertemu dengan negatif. Jadi X tambah 1. Lalu Y dikurang 4 sama dengan negatif 5 dikali X, negatif 5X. Kemudian negatif 5 dikali 1, hasilnya negatif 5. Sehingga menjadi Y dikurang 4 sama dengan negatif 5X dikurang 5. Lalu sekarang kita lihat di sini. Y sama dengan negatif 5X dikurang 5 tambah 4. Nah, jadi 4 di sini pindah ruas ya. Yang tadinya bernilai negatif karena pindah ruas menjadi positif. Sehingga kita lanjutkan yaitu Y sama dengan negatif 5X dikurang 1. Ya, jadi negatif 5 tambah 4 hasilnya negatif 1. Atau dapat kita tulis dengan bentuk seperti ini. Disesuaikan dengan persamaan garisnya secara bentuk umum ya. Itu 5X ditambah Y tambah 1. Jadi yang ini pindah ruas ke kiri. Ya, kita anggap ini pindah ruas. Ya, makanya tadinya negatif 5X menjadi 5X. Kemudian negatif 1 menjadi 1. Ya, sedangkan posisi Y itu tetap ya. Tadi tidak berubah. Yang pindah hanyalah negatif 5X dikurang 1. Sehingga hasilnya menjadi 5X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu untuk persamaan garis yang melalui titik X1 dan titik Y1, Y1 dengan gradien M. Berikutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan sejajar sebuah garis. Jadi di sini rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurang X1. Nah, di sini ada catatan apabila sejajar sebuah garis ya, maka M1 sama dengan M2 atau gradien 1 sama dengan gradien 2. Sekarang kalian perhatikan contohnya di sini. Persamaan garis yang sejajar garis Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 1 dan melalui titik 3, negatif 4 adalah, nah di sini kalian lihat pembahasannya. Y dikurang Y1 sama dengan M2
dalam kurung X dikurang X1. Nah, lalu kita masukkan. Nah, Y1-nya itu adalah negatif 4. Ya, kita tempatkan di sini negatif 4. Kemudian M2-nya adalah, ya, M2-nya di sini adalah negatif 1/3. Nah, kita ambil dari yang ini. Ya, negatif 1/3 dari gradien persamaan garis ini, yaitu negatif 1/3. Kita masukkan di sini. Lalu X dikurang 3. Nah, 3-nya ini dari sini. Lalu, sekarang kita lihat. Kedua ruas dikali dengan 3. Jadi, ini kali dengan 3, yang ini dikali dengan 3. Ya. Jadi, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ya, dibatasi dengan sama dengan. Sama-sama kita kali dengan 3. Nah, sehingga nanti kita lihat di sini, 3 dikali Y tambah 4. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif. Jadi, 3 dalam kurung Y tambah 4 sama dengan, nah ini apabila dikali dengan 3, maka hasilnya menjadi 1/3. Ya, dikali dengan 3 hasilnya 3/3 atau 1. Ya, sehingga nanti di sini apabila kita kali dengan 3, makanya di sini ya, 3X, ya maaf, 3 dikali negatif 1/3. Ya, dalam kurung X dikurang 3. Nah, 3 dikali negatif 1/3 hasilnya negatif 1. Atau di sini ditulis X saja. Karena negatif untuk X yang menilai 1 tidak ditulis, ya maka hanya dituliskan dengan X-nya saja. Jadi, hasilnya adalah negatif X. Ditambah 3. Nah, di sini yaitu negatif 1/3 dikali negatif 3. Ya, jadi negatif kali negatif positif. Jadi positif 3. Lalu sekarang 3Y ditambah X tambah 12 dikurang 3. Jadi ini pindah ruas semua. Ya, jadi negatif X pindah ruas ke kiri menjadi plus X. Ya, ditambah 12. Lalu plus 3 di sini pindah ke kiri menjadi negatif 3. Sama dengan 0. Lalu kita lihat di sini 3Y ditambah X tambah 12. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 0. Atau dapat ditulis X tambah 3Y tambah 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yang berikutnya, menentukan persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus. Kalau tadi sejajar, sekarang tegak lurus. Ya. Jadi di sini ada catatan, nanti kalau dia tadi sejajar, maka M1 sama dengan M2. Dan apabila tegak lurus, maka M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1. Yang ini perlu kalian perhatikan. Sekarang ini polanya ya, apabila melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus sebuah garis. Contoh, persamaan garis yang melalui negatif 1,2 dan tegak lurus garis 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Nah, sekarang kita perhatikan. Gradien dari 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 adalah negatif 3/4. Nah, ini kita perhatikan nih. Ya, 3/4 dari mana? Ya, di sini. Berarti Y sama dengan negatif 3/4. 4-nya dari sini. Lalu kedua garis tegak lurus, maka tadi yang saya katakan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Apabila di sini nanti 3/4, maka menjadi 4/3. Nah, apabila di sini negatif, ya, maka nanti kita perhatikan di sini negatif ya. Berarti karena di sini negatif, maka tidak usah kita kali dengan negatif. Maka kita kali dengan yang positif. Apabila di sini positif, maka kita kali dengan negatif di sininya. Nah, ini kalian bisa ulang-ulang. Lalu sekarang kita masukkan ke persamaannya. Y dikurang Y1. Y1-nya itu adalah 2. Ya, kemudian sama dengan 4/3, ya, ini gradiennya 4/3 dikali ya, X dikurang, ya, X1-nya adalah negatif 1, ya, negatif 1 kalian perhatikan. Nah, kemudian masing-masing ruas nanti dikali dengan 3. Ya, masing-masing ruas dikali dengan 3. Nah, sekarang kalian perhatikan hasil menjadi 3 dalam kurung Y dikurangin 2 sama dengan 3 dikali 4/3 dalam kurung X dikurang negatif 1. Nah, hasilnya nanti jadi 3 dikali Y, 3Y dikurang 3 dikali 2, 6. Sama dengan 4. Nah, 4 ini dari mana? 3 dikali 4 dibagi 3. Ya,
Ini seharusnya tidak perlu dia terangkan. Saya rasa kalian sudah paham. Sehingga hasil ini jadi dari 3 dikali 4 per 3 hasilnya 4. Lalu dikali dengan X tambah 1. Tambah di sini atau plus yaitu hasil kali dari pertemuan negatif dengan negatif. Jadi plus. Nah, sehingga hasilnya nanti 3Y dikurang 6 sama dengan 4X ditambah 4. Nah, lalu kita buat persamaan seperti ini ya. Pindah ruas dia. Jadi 3Y dikurang 6. Ya, kemudian ini yang 4X pindah ruas ke kiri menjadi negatif 4X, ya, positif menjadi negatif nilainya, kemudian dikurang 4. Nah, ini juga pindah ruas 4-nya yang bernilai positif menjadi negatif. Maka hasilnya adalah 3Y dikurang 6, dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sehingga nanti menjadi 3Y dikurang 4X dikurang 10 sama dengan 0. Atau 4X dikurang 3Y tambah 10 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, yang ini. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Ya, di sini maksudnya 2 titik yaitu X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, ini rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi di sini saya berikan contoh persamaan garis yang melalui titik 5,3 dan negatif 2,1. Jadi X1-nya 5, Y1-nya 3, lalu X2-nya negatif 2, dan Y2-nya adalah 1. Nah, kalian tinggal memasukkan ke rumusnya. Nah, setelah kalian masukkan ke rumusnya, kalian perhatikan di sini, ya. Nah, kemudian kita hitung dari sini saja ya. Nah, jadi kita sudah masukkan ke rumusnya, yang mana nanti Y1-nya 3 kita tempatkan, kemudian Y2-nya itu adalah 1, ya, kemudian dikurang 3, ya, yaitu Y1-nya, lalu X dikurang 5, X1-nya 5, lalu X2-nya adalah negatif 2 dikurang 5, ya, ini tinggal kalian masukkan ke rumus ini. Nah, lalu sekarang dikali silang, ya, kita kali silang, jadi negatif 7 kita kali dengan Y dikurang 3, lalu yang negatif 2 dikali dengan X dikurang 5. Nah, kita kali silang yang ini. Lalu negatif 7 dikali Y sama dengan negatif 7Y ditambah negatif 7 dikali dikali 3, ya, atau negatif 3 sama dengan plus 21, ya, sama dengan negatif 2 dikali X, negatif 2X, dan negatif 2 dikali negatif 5 atau kurang 5 adalah plus 10, ya, seperti itu. Nah, ini jangan dilupakan ya pelajaran di SD kalian, ya, negatif dikali negatif positif, ya, negatif dikali positif negatif, dan seterusnya. Lalu nanti yang ini pindah ruas, ya. Jadi negatif 2X di sini pindah ruas menjadi positif 2X, kemudian dikurang 7Y ditambah 21 dikurang 10. Nah, 10-nya juga pindah ruas. Nah, sehingga apabila kita hitung menjadi 2X dikurang 7Y ditambah 11, yaitu 21 dikurang 10. Nah, sama dengan 0. Atau bisa kita tulis seperti ini. 2X dikurang Y sama dengan negatif 11. Nah, ini pindah ruas kembali. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Jawabannya yang A. Ini kalian perhatikan. Lalu bagaimana sekarang menentukan persamaan garis dengan grafik? Ya, rumusnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Atau A dikali dengan X ditambah B dikali dengan Y sama dengan A dikali dengan B. Nah, sekarang kita perhatikan di sini contohnya ya. Perhatikan grafik berikut. Ya. Nah, sini kalian perhatikan. Nah, dengan garis G, di sini garis G. Maka persamaannya adalah AX. Nah, di sini kan 5-nya itu A, ya. Jadi 5 dikali X ditambah B-nya itu adalah negatif 2. Maka negatif 2 dikali Y sama dengan A dikali B, yaitu 5 dikali negatif 2. Sehingga hasilnya menjadi 5X dikurang 2Y sama dengan negatif 10. Ya. Lalu kita pindah ruaskan ya, yang negatif 10 menjadi plus 10. Ya, kita pindah ruaskan.
Nah, sehingga hasilnya menjadi 5X dikurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Perhatikan yang terakhir, yaitu contoh soal dalam bentuk grafik. Di sini grafik yang menyatakan persamaan X dikurang 4Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita lihat. Caranya yaitu menentukan titik potongnya terlebih dahulu, yaitu titik potong dengan sumbu X dan Y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaannya, berarti X-nya kita ganti dengan 0, dikurang 4Y sama dengan 8. Sehingga Y sama dengan 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 2. Lalu titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya, sehingga nanti kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka X dikurang 4 dikali 0 sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 8. Maka titik potongnya adalah sumbu X 8,0. Nah, untuk itu kita nanti lihat ya, mana grafik yang cocok di sini. Nah, setelah kita lihat di sini grafik yang cocok adalah yaitu yang D. Yang mana di sini kalian perhatikan titiknya yaitu 0, negatif 2 ya. Di sini 0, negatif 2 dan titik yang satu lagi adalah 8,0. Yang ini 8,0. Nah, itu ya, jadi kalau ada soal dalam bentuk grafik, cara menentukannya seperti itu. Kita cari titik potongnya dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang gradien dan persamaan garis untuk SMP kelas 8. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat kalian. Dan sekali lagi, untuk lebih jelasnya kalian bisa ikuti atau ulang-ulang video saya ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.